صلي وسلم دائما على مدى صلي وسلم دائما على مدى وعلي والأشهاد من قد وحدا وعلي والأشهاد بمن قد وحدا صلي وسلم دائما على مدى صلي وسلم دائما على مدى وعلي والأشهاد بمن قد وحدا وعلي والأشهاد بمن قد وحدا. Saben malam Jumat ahli kubur mulai nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran jan sakalima lamun ora dikirimi banjur bali mebes miri balik nang kuburan mangku tangan tetangsa صلي وسلم دائما على مدى صلي وسلم دائما على مدى وعلي والأشهاد بمن قد وحدا وعلي والأشهاد بمن قد وحدا. Kepaju temenan ge anak turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam dunya iki bakal tak aring kesi dunyaku sing isih ono. صلي وسلم دائما على مدى صلي وسلم دائما على مدى وعلي والأشهاد بمن قد وحدا وعلي والأشهاد بمن قد وحدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para sahabat Panjing Sun dimanapun Anda berada, salam rahayu, salam rahayu, salam rahayu. Selamat menjalani ibadah puasa Ramadan. Semoga ibadah kita akan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan sebuah kebajikan dan kebaikan serta mendapatkan pahala di sisinya. Amin Allahumma amin. Para sahabat yang dimuliakan Allah, seringkali saya melihat
tampilan-tampilan di media tentang sepak terjang seseorang yang tak bukan dan tak lain adalah orang-orang yang berselimut agama, orang-orang yang mendustai ayat-ayat Allah, orang-orang yang mendustai dirinya sendiri, mendustai ajaran Rasulullah, dan mendustai Allah, serta mendustai orang lain. Banyak para sahabat yang ingin memberikan beberapa pendapat dan alasan agar nantinya orang yang bersangkutan tersebut bisa keluar atau keluar dari kandang, teman-teman ya. Tapi berhubung yang kita cari dan kita incar tidak ada kabar berita dan tidak pernah nongol, jadi kita hanya bisa cuap-cuap di media saja ya, sambil ngumpul-ngumpul begitu. Dan saya tadi sempat melihat ada seseorang, entah itu siapa namanya, yang ingin melaporkan ke Polda, dan mungkin sudah laporan ke Polda bahwasanya orang tersebut tidak terima kalau guru besarnya Samsudin Blitar itu dihujat dan dicemarkan nama baiknya oleh saudara kita TIJ di Aceh. Saya hanya menanggapi beberapa hal tentang alasan tersebut, tentang tindakan orang tersebut. Kalau memang dia ingin melaporkan, tak perlu keluar-keluar di media, tak perlu memberitahukan, ini loh saya akan melaporkan tindakan orang tersebut karena menghina guru kami. Nah, begitu kan. Seharusnya hal itu tidak perlu dipublikasikan, teman-teman ya, apalagi di media. Saya tahu kalau mereka itu simpatisan dari guru besarnya yang ada di Blitar tersebut, dan saya juga paham kalau dia membuat konten tersebut tujuannya agar dia ingin dikenal ya, ingin masuk dalam publiknya, dalam publik, agar diperhatikan publik, agar disorot publik ya kan, dan ada yang subscribe dan lain sebagainya. Jadi saya melihat kontennya di dalam itu, ini sama aja 11-12 sama guru besarnya kan begitu. Kalau memang Anda yang merasa, mungkin yang tengah menonton saat ini, yang merasa bahwa guru Anda dihina oleh TIJ, monggo silakan dilaporkan. Laporan tersebut bisa saja dimentahkan karena guru Anda yang Anda kagumi, yang Anda hargai, yang Anda sanjung-sanjung, yang dipuja-puja dan lain sebagainya, itu menyimpan sebuah kebusukan dan bangkai, dan banyak sekali barang bukti serta saksi atau korban. Tak perlu dibahas di media tentang hal itu. Kalau memang orang yang bersangkutan tidak merasa salah, seharusnya dia sendiri turun tangan. Tak perlu menyewa pengacara, mulai 1 orang sampai 1000 orang misalkan ya. Itu nggak perlu, saudaraku. Kalau Anda yang bersangkutan memang seorang lanang sejati, seharusnya harus menghubungi lewat telepon atau WA ya, secara pribadi, privat begitu kan. Ajaklah bertemu, bertatap muka ya, terus membahas dan memecahkan masalah tersebut, dan menghadirkan beberapa saksi atau yang katanya pernah jadi korban ya,
monggo dihadirkan. Jadi tak perlu hal itu dipublikasikan dulu. Kalau memang mau dipublikasikan setelah acara atau setelah musyawarah mencapai mufakat bersama, sudah clear semuanya, baru itu dituang di media, begitu kan. Karena apa? Penontonnya, netizennya itu kebanyakan orang awam, saudaraku. Ya. Jadi mereka hanya mendengar gendang sebelah. Jadi gendang sebelahnya mereka nggak pernah mau dengar dan nggak pernah mendengar, begitu kan. Kecuali kalau gendang kanan kiri sudah ditabuh, ya, berbunyi serempak, baru bisa dikatakan mana yang salah dan mana yang benar, begitu ya. Terutama para netizen yang pro dengan orang tersebut, ya. Mohon kesadaran Anda, hati Anda, saudara-saudaraku semua, agar Anda bisa terbuka, ya, mata hati Anda, ya, agar bisa sadar bahwa apa yang Anda bela itu adalah salah. Kalau memang yang Anda bela adalah orang yang benar, seharusnya orang tersebut langsung menindaklanjuti, ya, langsung menindaklanjuti siapa saja yang katanya mencemarkan nama baiknya, begitu saudaraku. Jadi tak perlu sewa-sewa pengacara segala, ya, kayak orang besar aja, begitu kan. Mentang-mentang penghasilan di YouTube gede, jadi dia bisa saja menyewa pengacara dengan hasil YouTube, ya, begitu. Dan dengan hasil pasien yang berobat hingga puluhan juta. Dan saya juga melihat konten-konten tersebut masih saja tidak ada perubahan sama sekali, saudaraku. Tidak ada perubahan sama sekali, bahkan seolah-olah tidak menghargai bulan suci Ramadan. Yang mereka kejar adalah dunia, ketenaran, nama, penghasilan, uang terutama, ya, dan juga subscribe, dan dirinya tetap merasa paling benar, ya, dirinya merasa paling benar dan tidak pernah merasa salah karena tidak ada laporan apapun, ya, yang datang dan dia dengar, begitu kan. Yang dia dengar hanyalah di media. Jadi belum ada tindak lanjut secara nyata, begitu. Ya, mungkin mudah-mudahan dari sahabat-sahabat kami bisa segera menindaklanjuti apa yang telah diperbuat oleh orang tersebut. Jangan sampai berlarut-larut, ya. Jadi kita memang paham menjadi orang baik itu susah, ya kan? Banyak orang yang baik, tapi di belakangnya gak baik, saudaraku. Begitu. Ya, harus gimana lagi kita? Jadi kita mau gak mau harus mencoba mencari tahu kebenaran tersebut, dan mari kita bersama-sama meluruskan langkah, baik itu ke jalur agama, ke jalur hukum, ataupun ke jalur-jalur yang lainnya, agar pembodohan publik tidak makin merajalela. Dan itu bukan hanya satu orang, banyak sekali. Kalau saya hitung banyak, saudaraku, banyak sekali. Jadi kita rampungkan, kita selesaikan satu persatu, ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik, begitu. Adapun
tindakan dari anak buah atau orang-orang kepercayaan si Gus tersebut sampai detik ini juga masih sama, tidak percaya dengan apa yang didengar, apa yang dikatakan oleh orang-orang yang berjalan di jalan yang lurus. Mereka nggak percaya, jadi mereka seolah-olah dan mereka tersugesti ya, tersugesti, dan seolah-olah mereka itu menganggap gurunya itu orang yang paling mulia ya, orang penyabar, orang yang sangat bersih hatinya, bersih tingkah lakunya, dan bersih dari tindakan kriminal. Memang tidak mencuri, tapi menipu sering, begitu kan? Dan ini bukan settingan ya. Kalau settingan kan semuanya setelah selesai kembali normal seperti semula, saudaraku. Tapi kalau settingan seperti ini bukan settingan ya. Kalau orang membayar dengan uang, masa harus disetting gitu kan? Gus, saya mau bayar, berapa maharnya? Sekian. Wah, kalau tasbih, alhamdulillah saya banyak, saudaraku ya. Dan kebetulan kalau tasbih dari saya pribadi adalah jenis kaukah ya, tasbih yang konon katanya pernah dibuat sebagai bahan kayu dari Nabi Nuh, katanya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau Gus tersebut saya nggak paham itu kayu apa, bahannya dari apa, tasbihnya begitu kan. Kok semahal itu ya? Kayu secang aja, tasbih merah delima yang dicelupkan ke dalam air, tiba-tiba air itu berubah berwarna merah, merah delima ya, bagus warnanya. Kalau orang yang awam dikira itu ilmu, tapi kalau dilihat dan dipantau dalam kesehatan, dalam ilmu herbalis, kayu secang yang dicelupkan ke dalam air itu hingga mengeluarkan warna merah itu alami, dan itu bisa untuk langsung diminum, saudaraku ya. Itu untuk pengobatan diri kita, satu dari sesak nafas, dari asma ya, terus dari peredaran darah yang tersumbat gitu, melancarkan darah kembali normal, bertahap tapi ya. Terus menghilangkan rasa pusing, mual, dan yang suka alergi ya, alergi makanan, alergi debu dan lain sebagainya, dengan air itu, air kayu secang itu, setelah kita minum insya Allah ada perubahan setahap demi setahap, saudaraku. Monggo dicoba. Dan masih banyak lagi khasiat dari air tersebut, air dari rendaman kayu secang ya, saudaraku ya. Kemudian yang saya lihat tasbih sampai bermahar jutaan ya. Mulai tasbih kaukah yang harganya 50.000 ke atas itu dijual ke pasien bisa 5 juta, bisa 7 juta. Kemudian paku tasbih, terus kol ya, kol buntet katanya, kol buntet yang diletakkan dalam air itu berjalan, itu saya sudah punya semua, saudaraku ya. Jadi apa yang dipraktekkan beliau ya di acara pengobatan, ritual dan sebagainya, itu semua saya ada. Kebetulan yang membuat benda-benda tersebut adalah teman saya. Dia sangat kreatif ya dalam membuat hal-hal yang unik begitu, yang disebut dengan kul buntet. Nah, oleh seorang Gus dijadikan sebuah fenomena, dijadikan sebuah misteri, dijadikan sebuah hal-hal yang berbau gaib ya, berbau sihir.
cool KW ya, cool buatan yang di dalamnya ada magnet, ada elemen listrik, itu dia sembunyikan, kemudian dia berpura-pura datang ke sebuah pohon begitu, pohon pisang misalkan, itu diambil padahal sudah ada barangnya begitu, dan sangat mirip sekali, 1000% mirip apa yang dia pegang, yaitu yang dibikin oleh teman saya. Makanya saya heran kenapa netizen itu kok begitu fanatik ya, begitu mendalam cintanya gitu kan, padahal nggak dikasih duit, nggak dikasih apa-apa. Kok begitu mendalam? Apa mungkin karena trik-trik dari sikap dia yang lemah lembut ya, sabar, katanya begitu ya. Ya mungkin bisa jadi begitu ya. Kalau seperti kami apa adanya, ceplas-ceplos saudaraku, nggak seperti beliau ya, yang memang seorang Gus ya, sakti ya, sakti mandraguna, seorang Gus yang bisa menarik pusaka ya, menarik kul buntet, terus mengobati dengan keris, dengan tasbih ya kan, tasbih sampai dijual mahal begitu kan. Wah, kalau seperti itu insya Allah cepat bisa ke Mekah saudaraku, berkali-kali malahan. Dan yang nggak habis pikir sekarang, kenapa mereka semua itu masih pada bermain ya, padahal sekarang sudah memasuki bulan suci Ramadan. Seharusnya seperti mereka itu memberikan contoh yang baik, udahlah selesaikan semua settingan itu, tunaikan semua ya, tutup bukunya. Nah, kalau mau settingan setelah Ramadan, setelah Idul Fitri atau setelah itu Idul Adha, monggo silakan, terserah, nggak ada masalah gitu kan. Tapi kalau sekarang bulan-bulan suci seperti sekarang ini ya, kalau Muhammadiyah kan tanggal 13 ya saudaraku ya. Ya mudah-mudahan barengan lah tarawih ya. Ada juga yang udah tarawih malam ini, ada yang besok. Tapi nggak masalah, itu sudah sejak dulu begitu. Udah lagu lama. Jadi nggak heran lagi. Nah, yang heran justru kami itu melihat mereka di bulan suci masih saja main settingan. Tapi ada juga sebagian kecil orang itu yang sudah menamatkan ceritanya ya, sudah ketemu dengan Nyai Ronggeng, Nyai Nungging begitu teman-teman ya. Berarti dia sudah mau mengakhiri cerita konyol ya, drama konyolnya begitu. Nggak tahu setelah hari raya, setelah lebaran ini mungkin kumat lagi penyakitnya, tomat ya. Namanya orang tomat begitu, habis tobat kumat ya. Kita lihat perkembangan selanjutnya. Dan masalah Gus yang ada di Blitar itu monggo dilanjut buat saudara-saudaraku, baik yang ada di Aceh dan juga yang ada di Gunung Lawu, dan juga teman Lacak ya. Monggo dilanjut proses tersebut dan munculkan semua saksi-saksi yang pernah jadi korban begitu. Seharusnya mereka paham, mereka sadar bahwa bulan inilah bulan menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang dimuliakan Allah. Apa permintaan kita insya Allah terkabul ya. Seharusnya memberikan contoh yang baik dong, bukan malah ngasih contoh settingan terus nggak ada selesai-selesainya cerita itu begitu. Kalau memang mau kejar subscribe, carilah hal-hal yang bermanfaat bagi publik, bukan mencari sensasi, bukan mencari hal-hal yang konyol begitu kan.
Repot juga kalau dibilang konyol, takutnya netizennya, pembelanya nggak terima ya, ngomel-ngomel kan repot. Jadi tergantung dari orang tersebut lah. Mau mendengarkan alhamdulillah, nggak didengarkan pun juga nggak ada masalah. Toh nanti juga ketahuan belangnya kok. Jadi sepandai-pandai menyimpan bangkai, suatu saat akan tercium juga. Begitu. Sepandai-pandai tupai melompat, suatu saat akan terjatuh juga. Begitu ya teman-teman ya. Jadi untuk membahas kelanjutannya, insya Allah sudah dilanjutkan oleh sahabat-sahabat kita yang ada di Aceh dan di Gunung Lawu, dan juga sahabat kita di Lacak ya. Saya hanya ikut nimbrung, ikut berkomentar, ikut menyambung cerita tersebut, dan hanya ingin mengingatkan saja kepada para sahabat, monggo di bulan yang penuh hikmah, rahmat serta ampunan ini, yaitu Ramadan, mari kita perbanyak mendekatkan diri kepada Allah, karena umur tak ada yang tahu, saudaraku ya. Siapa yang meninggal di bulan suci, biasanya Allah menjamin surga ya, akan menjauhkan hamba tersebut dari siksa kubur. Begitu. Dan insya Allah husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kalau memang mau main settingan, mohon ditunda semuanya, semua yang mengatasnamakan Gus atau Ki atau Ustadz ya, atau siapapun juga, tolong dihentikan. Kami berharap anda semua yang paham, tolong dihentikan semua settingan di bulan suci Ramadan. Lebih baik Anda memberikan contoh kepada publik dengan cara yang baik. Misalkan jadi imam dalam tarawih ya, misalkan berceramah ya, memberikan semangat, memberikan jalan keluar, memberikan bantuan doa dan sebagainya. Tuh. Semoga kebaikan akan senantiasa abadi dan kita semua akan terhindar dari segala macam balak musibah serta tipu daya jin dan manusia. Berpikirlah secara akal yang sehat. Kiranya itu saja, saudaraku yang dimuliakan Allah. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya berjalan lancar dan berhasil sampai 1 bulan. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan senantiasa diberikan umur yang panjang, kesehatan dan keselamatan. Lillahi ta'ala. Kiranya itu saja, saudaraku. Bila ada salah kata, baik itu yang disengaja ataupun tidak, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.